Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari, masih bersama saya Rida Sizahri, dan tentunya hari ini, pada pagi hari ini Ustadz Heri Al-Fatih. Nah, tapi tadi dilanjutkan itu mengenai ini ada hubungannya dengan circle sih, circle pergaulan pertemanan itu bagaimana sih supaya kita bisa mencapai kebahagiaan hakiki seperti itu. Walaupun saya kira kita semua mengharapkan kebahagiaan dalam hidup kita seperti itu ya. Nah, ada sebuah hadis yang menarik sekali daripada hadis Nabi SAW, riwayat Abu Daud. Kata Rasulullah, kun ma'allah, fa'in lam takun ma'allah, kun ma'aman kana ma'allah, fa'innahu yasiruka ilallah. Artinya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Hendaklah kamu dekat atau bersama dengan Allah. Bila kamu tidak bisa dekat dengan Allah atau belum mampu, maka dekatkanlah dirimu kepada orang yang sudah dekat kepada Allah lebih dulu. Niscaya fa'innahu yasiruka ilallah. Niscaya orang itulah akan mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya belum pandai baca Quran, saya belum bisa sholat berjamaah dengan istiqomah. Maka cara paling mudahnya adalah saya tinggal bergaul, berkawan sama orang yang sudah pintar ngaji. Saya yakin dia rajin berjamaah, maka saya bergaul sama dia, itu saya akan ketularan kesolehan insya Allah seperti itu. Nah, makanya cara paling mudahnya kalau kita mau bahagia, seperti yang tadi kami jelasin gitu ya, maka tinggal kita ikuti jalan hidupnya orang-orang yang sudah seperti itu, kita lihat dari awal gitu. Nah, makanya memang mencari seorang yang soleh dalam hidup kita, pembimbing yang bisa mengarahkan hidup kita, itu adalah sebuah keharusan. Kalau saya mengatakan itu harus ada, wajib ada namanya guru mungkin, atau mursyid atau ustadz, mentor dalam hidup kita yang akan membimbing kita, akan mengarahkan hidup kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki tadi. Kalau misalnya untuk sekedar kita mau pintar skill dunia, kita itu harus mencari belajar kursus kesana kemari gitu kan, mengeluarkan uang, maka tentu lebih kepada kebahagiaan hakiki untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala itu tentu lebih penting untuk kita cari dalam hidup kita. Makanya memang kata Imam Syafi'i, lan tanal ilma illa bisittatin, dan antaranya adalah kata Imam Syafi'i, kamu itu enggak akan dapatkan ilmu, dan ilmu itu bagi saya adalah jalan mendapatkan kebahagiaan yang terbaik di dunia ini. Makanya kata Imam Syafi'i, harus dengan adanya didikan seorang guru, ustadz, memang harus kita mencari pembimbing yang akan mengarahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Jadi kemudian memang harus kita mencari tadi circle yang positif tadi itu, mencari komunitas ngaji, komunitas hijrah, dan saya kira itu sudah sangat banyak sekali sekarang ya gitu. Itu mungkin diantaranya cara untuk bisa kemudian kita mendapatkan kebahagiaan hakiki tadi itu. Berarti tadi sempat saya tangkap tadi bahwa menuntut ilmu boleh, namun harus ada gurunya. Benar, ya Ustadz ya. Iya. Kalau misalnya kira-kira konsekuensinya akibatnya nih kalau misalnya nuntut ilmu itu tanpa guru itu gimana tuh? Itu bisa berbahaya, nanti gurunya bisa setan. Kenapa? Nanti akan mempertukarkan hawa nafsunya, mudah menyalahkan orang. Kenapa ada orang bisa belajar itu mudah menyalahkan orang? Biasanya karena baru satu bacaannya. Nah, ilmu itu kan luas gitu kan, jadi apa yang kita anggap benar bisa jadi memang ada juga pendapat yang lain yang juga benar. Misalnya kalau itu kita lihat angka 6 itu kan kalau dikasih dikasih baring gitu kan, itu bingung kan itu angka 9 atau 6, tergantung persepsi cara pandang. Makanya memang ada namanya fikih khilafiyah dan pendapat dalam pandangan Islam seperti itu. Ya, jadi memang istilahnya harus ada pendamping ya, guru seperti itu dalam hal ini. Nah, kalau untuk mungkin penjelasan-penjelasan lain mengenai terkait kebahagiaan hakiki ini mungkin bisa lagi dilanjutkan, Ustadz, silakan. Ya, baik. Pemirsa Tapari Net TV yang kami muliakan dan berada, tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim kecuali dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menarik sekali dari hadis Nabi SAW ketika beliau menjelaskan tentang misalnya apa itu maksiat, apa itu kebaikan. Kata Rasulullah, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah apa-apa yang menenteramkan hati, membuat hati jadi lapang tenang. Wal ismu ma haqa fi nafsika wa karihta an yatali alaihin nas. Dan kemaksiatan, keburukan itu adalah apa-apa yang kemudian menggelisahkan hati dan kita nggak senang kalau orang lain mengetahui perbuatan kita itu. Ya. Apa kita mau mendapatkan banyak harta dengan cara nipu? Kan tidak mungkin ya. Ya, kita akan lanjutkan dulu Pak Ustadz ya. Ini Masya Allah sangat apa ya istilahnya, penjelasan ini sangat bermanfaat ya seperti. Tapi kita akan lanjutkan usai jeda berikutnya. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari. Anda masih bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari bersama Ustadz Heri Al-Fatih dengan tema tentunya kebahagiaan hakiki. Ini sangat menarik pemirsa karena memang penjelasan Ustadz Heri ini sangat relevan dengan kehidupan zaman sekarang, terutama anak-anak muda ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi kira-kira apa saja sih yang perlu dihindari, yang bisa kemudian istilahnya anak muda itu kemudian lari dari koridor. Ini hal-hal yang perlu dihindari itu sebetulnya apa saja nih? Ya. Baik, jadi
para ulama menjelaskan bahwa pintu utama itu kemudian setan menyesatkan manusia itu adalah faktor karena ketidaktahuan atau karena kebodohan, kejahilan kepada ilmu agama seperti itu. Makanya memang cara untuk tadi saya katakan bahwa untuk kemudian kita bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki, kita harus yang pertama kali itu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ibaratnya kita itu hidup kan ibaratnya berjalan di sebuah perkampungan, atau kita pengen menuju ke sebuah tempat yang itu kita nggak tahu arah sama sekali, maka Allah turunkan Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, maps, peta lah seperti itu. Nah itu bayangkan kalau kita berjalan nggak tahu arah, itu kan bisa nanti tersesat, hanya nggak bahagia. Ada mungkin kebahagiaan tapi nggak hakiki gitu kan, merasa inilah kebahagiaannya, ternyata itu kebahagiaan yang menjerumuskan, justru nanti akan menjadi penyesalan. Nah kalau kita lihat kepada anak muda sekarang, ini contoh sederhana bagaimana memahami kebahagiaan yang hakiki tadi itu lagi. Contoh yang lain misalnya sebentar lagi ini kan mungkin bulan Ramadan gitu ya. Nah itu apa yang paling membahagiakan bagi orang yang berpuasa, kan berbuka puasa gitu kan. Kata Rasulullah, lis-shaimi farhatani. Jadi bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, indal fitri wa indal liqa'i rabbih. Ketika dia sedang berbuka puasa dan ketika dia berjumpa dengan Allah nanti di akhirat, mendapatkan kebahagiaan itu. Nah kira-kira apakah bagi orang yang berpuasa itu dia bahagia saat berbuka puasa? Kalau ternyata sebelum dia berbuka itu di siang hari tanpa ada orang yang melihat, dia pergi makan minum sepuasnya di kamar, nggak ada yang lihat, kan pas nanti berbuka dia ikut berbuka juga, kelihatannya mungkin kita menganggap dia bahagia, ternyata nggak bahagia. Hanya sekedar formalitas dia berbukanya kan begitu. Nah begitulah kemudian untuk anak muda sekarang itu tantangan terbesarnya adalah yang kami amati seperti itu. Itu mungkin lebih kepada persoalan naluri, mencinta lawan jenisnya seperti itu. Itu yang tantangannya besar gitu. Kemudian kalau boleh sedikit saya sampaikan, itu hampir tiap pekan itu ada saja kasus yang saya dapatkan, mungkin tidak kurang dari 2, biasanya 1-2 perempuan yang kemudian hilang kehormatan. Itu berawal daripada itu tadi, pergaulan yang udah enggak sejalan dengan Islam lah begitu. Mungkin kalau bahasa sekarang mungkin pacaran lah seperti itu ya. Itu mereka merasa bahagia dengan cara-cara seperti itu, bisa jalan sana kemari, padahal itu sebenarnya dia sedang membangun sebuah penyesalan yang panjang nanti ke depannya. Karena ujung-ujungnya saya nggak melihat ada orang yang kemudian pacaran berending itu happy. Pasti selalu ada penyesalan begitu. Nggak pernah ada yang datang sama saya cerita, Ustaz, Kak, alhamdulillah banget ya, dulu saya pacaran 5 tahun, sekarang saya senang sekali. Nggak pernah begitu. Yang ada justru penyesalan terus-menerus datang begitu. Nah itulah kemudian kita jelasin bahwa ini kebahagiaan yang mereka cari itu kebahagiaan yang semu, kebahagiaan. Makanya kemudian bahasa Qurannya seperti ini, fazayyana lahum asyaitanu amalahum, dan setan itu akan menghias amal-amal buruk mereka selalu nampak indah. Makanya banyak orang yang bisa berdalih, saya ini pacarannya baik, pacaran Islami atau apalah, motivasi ibadah dan seterusnya. Padahal kan kita bisa motivasi orang, dakwai orang tanpa harus kita pacari misalnya. Ini bagi laki-laki yang bisa banyak beralasan begitu. Saya Kak pacarannya untuk kemudian mendakwai si perempuan itu dan seterusnya. Sama halnya kalau orang itu bilang begini, saya mencuri ini niatnya untuk sedekah kan begitu. Nah itu niatnya baik tapi caranya salah. Makanya kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ternyata sebelum kita berbuat sesuatu itu yang kita pertama kali harus cari tahu bukan meluruskan niat, tapi hukum daripada perbuatan itu dulu. Kalau perbuatan itu dari awal bagus secara syariat, dibenarkan syariat, maka barulah kita meluruskan niat. Misalnya mengajarkan Al-Quran itu boleh, baik gitu kan. Nah tinggal kita perbaiki, pastikan caranya dulu baik, mengajarkan Al-Quran di masjid gitu kan, barulah kita luruskan niat. Tapi kalau dari awal caranya salah, mengajarkan Quran kepada perempuan berdua dalam kamar, itu kan sebagus apapun niatnya tetap nggak boleh, tetap diharamkan karena berduaan dalam kamar dengan lawan jenis yang bukan mahramnya seperti itu. Nah inilah mungkin banyak hal yang kemudian memang harus dipahami bagaimana Islam mengatur perbuatan hidup kita sehingga kita nanti benar-benar bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tadi itu. Nah, seperti itu mungkin. Iya, mungkin kalau misalnya ya, tapi kita akan lanjut lagi. Saya masih tahan dulu ya Ustadz Heri, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemirsa Setiana TV Sulsel dimanapun Anda berada, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari, masih bersama Ustadz Heri Al-Fatih ya. Masya Allah, materi hari ini sungguh luar biasa ya. Begitu banyak insight yang diberikan, pola pandang ya, seperti itu Ustadz ya. Ini mengenai kebahagiaan hakiki ini, ada nggak semacam filsuf Islam, mungkin bisa dijelaskan tapi singkat, mungkin dijelaskan itu kemudian bisa disimpulkan mengenai tema kita hari ini. Bisa dilanjutkan tapi. Baik pemirsa, Tapari dimanapun berada yang bisa dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kalau kita mencari teladan terbaik dalam hidup kita, motivasi terbaik kalau bagi saya sih dari Quran dan hadis Nabi SAW itulah. Kalau kita kemudian pengen hidupnya bahagia, senang, coba kita lihat Al-Quran. Al-Quran ternyata memberikan segala jawaban atas segala problem yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi. Misalnya kalau kita kemudian pengen hidupnya itu dimudahkan dalam segala hal, itu ternyata kan dalam surah At-Talaq itu disebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa itu oleh para ulama dijelaskan bahwa menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Allah akan berikan dia kebahagiaan dalam hidupnya. Takwa kuncinya. Kemudian kalau kita pengen merasa bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan rezeki kita. Maksudnya kita senantiasa merasa cukup, qanaah. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang paling kaya itu sebenarnya adalah orang yang merasa qanaah, senantiasa merasa cukup. Ada orang kaya tapi justru nggak pernah merasa kaya sebenarnya karena butuh terus dengan sesuatu, butuh terus. Tidak pernah merasa cukup ya, seperti itu. Akhirnya itu dia mentalnya miskin, meskipun dia punya banyak mobil tapi mentalnya miskin. Kalau kaya itu kan nggak sekedar apa yang kita miliki sebenarnya, tapi lebih kepada bagaimana sikap bersyukur kita, ya, bagaimana kita Allah bisa bersyukur. seperti itu. Nah, tadi kita jelasin tentang ini mungkin segmen terakhir ya. Ya, Nah, tentang bagaimana sih meraih kebahagiaan yang hakiki tadi itu. Nah, pemirsa yang kami muliakan, bagi seorang muslim itu sebenarnya kita harus memahami bahwa hidup kita itu bukan cuma di dunia. Jadi sayang sekali kalau kita mengejar kebahagiaan di dunia saja ini, tapi kita melupakan kehidupan di akhirat yang lebih kekal selama-lamanya di sana. Nggak ada batasan, unlimited gitu kan, nggak ada batasannya. Nah, ada nggak di antara manusia itu yang ditanya begini, silahkan kamu misalnya ngapain aja hari ini, maksiat ngapain saja hari ini kan, tapi besok kamu disiksa, dipotong tangan Anda, pasti kan nggak mau seperti itu. Dan kita harus yakin bahwa kalau bagi seorang muslim kita yakin bahwa ada hari di mana amal-amal kita akan dihisap semuanya, dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita keliru kemudian mencari kebahagiaan di dunia ini, yaitu kebahagiaan yang dipandang oleh kemudian ada istilahnya materialisme gitu ya, materialis, memandang kebahagiaan itu pada materi, pada kebendaan, pada sesuatu yang nampak saja seperti itu. Betul, Kita mengabaikan kebahagiaan. Bagi seorang muslim itu kebahagiaan yang hakiki adalah ketika dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kuncinya sih. Iya, bisa ya disimpulkan mungkin satu Iya. kalimat atau dua kalimat, silakan Ustaz. Ya, kalau kita pemirsa yang kami muliakan, kebahagiaan yang hakiki itu, kebahagiaan sejati itu adalah ketika kita bisa menjalankan kehidupan dunia ini berdasarkan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita bersikap qanaah atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atas apa yang Allah kemudian berikan kepada kita. Kita senantiasa merasa cukup dan bertakwa, insyaallah itu kita akan mendapatkan nanti ketenangan batin, ketenangan, kebahagiaan yang hakiki yang kemudian itu enggak dirasakan dengan mendapatkan beda dengan orang-orang yang mendapatkan kemudian materi itu. Kita nggak pernah tahu kan bagaimana perasaannya orang itu. Kita hanya mengukur kebahagiaan itu berdasarkan apa yang nampak. Contoh gini, kita melihat ada orang itu naik kendaraan mewah, mobil Mercy, mobil Lamborghini dan seterusnya. Kita merasa enak banget ya, jadi kalau saya bisa punya mobil seperti itu. Padahal kita nggak pernah tahu bagaimana sebenarnya orang itu. Bisa jadi dia kemudian punya banyak utang, atau kemudian dia punya banyak musuh, atau lebih parahnya lagi dia itu nggak bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa melaksanakan sholat berjamaah, nggak bisa kemudian mengerjakan perintah Allah. Itu kan sebenarnya hukuman yang Allah berikan kepada seseorang yang orang itu kadang nggak merasakan itu. Maka jangan sampai kita kemudian yang paling terpenting sih adalah bagaimana kita itu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang luar biasa, enggak dukar dengan materi. Misalnya mau enggak kita dikasih uang, kalau saya misalnya kita mau enggak dikasih uang misalnya 100 juta tapi jangan sholat selama 1 pekan kan. Nah, itu tadi ya pemirsa tausiah yang dibawakan oleh Ustadz Heri Al-Fatih. Semoga pemirsa di rumah bisa mendapatkan banyak sekali ilmu hari ini, Masya Allah, yang sangat luar biasa tausiahnya. Demikian tausiah Tapari hari ini, tausiah pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Tapari Tausiah pagi hari.